Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cikotret. Oke, di sini kita kembali membahas statistika spasial. Nah, lebih tepatnya kita akan bahas mix GWR, di mana mix GWR merupakan pengembangan dari GWR yang biasa. Kalau kalian ingin lihat tutorial dan konsep dari GWR yang biasa ya, itu kalian bisa lihat di episode saya yang udah lama sih. Lihat di sebelumnya aja di playlist R kalau nggak salah. Oke, jadi di spasial sendiri itu ada dua jenis ya. Untuk metodenya itu ada yang berbasis koordinat, misalkan GWR, MGWR, GWNBR, GWPR, dan masih banyak lagi. Yang intinya adalah keluarga dari si GWR. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah metode statistika spasial yang berdasarkan ketetanggaannya itu nempel atau tidaknya daerah. Jadi misalkan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan nempel ya. Nah, itu disebut tetangga. Tapi kalau Jawa Barat dan Jawa Timur itu meskipun dekat tapi dia tidak disebut tetangga karena tidak ada apa ya penghubungnya kabupaten atau kota penghubungnya, tapi terpisahkan oleh Jateng dan Jogja gitu ya. Nah, jadi kita fokus di spasial yang berbasis koordinat di sini. Tapi nggak tahu sih nanti kalau saya bikin yang berbasis ketetanggaan, ketempelan, ketempelan. Nah, jadi kita akan apa ya review kembali lah mengenai GWR dulu. Jadi GWR itu merupakan pengembangan dari model regresi global. Ya, maksudnya regresi linear yang sederhana atau berganda itu. Nah, di mana setiap parameter pada GWR itu dihitung pada setiap lokasi masing-masing kayak gitu. Jadi setiap lokasi memiliki model regresi yang berbeda. Kalau kita pakai regresi berganda biasa atau regresi linear biasa, itu untuk pemodelan demam berdarah, kasus demam berdarah misalkan kayak gitu, itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua, Jakarta, Kalimantan, Riau, itu tuh sama semua modelnya. Parameter beta 0, beta 1, beta 2-nya sama. Tapi kalau kita menggunakan GWR, nanti tiap daerah punya model yang berbeda. Misalkan Jawa Tengah, beta 0-nya 1, beta 2-nya 3, beta 1-nya 5 kayak gitu. Tapi di Riau berbeda lagi kayak gitu. Jadi kenapa kita memiliki parameter yang berbeda? Kenapa tiap daerah harus memiliki persamaan regresi yang berbeda? Nah, itu dikarenakan keciri khasannya itu ada. Jadi misalkan di Jawa Tengah nih, kasus DBD itu tinggi karena adanya apa ya? Adanya rumah kumuh yang banyak kayak gitu ya. Sedangkan di Sumatera Utara, di situ tuh banyak kasus DBD itu dikarenakan banyaknya genangan air. Jadi misalkan ada apa ya, batok kelapa yang tidak terbalik ya, sehingga bisa menampung air, kemudian waduk, sungai tapi tidak dibersihkan, tong-tong juga kayak gitu. Jadi tiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Kadang kasus DBD antara satu daerah dan daerah yang lain itu memiliki faktor yang berbeda. Nah, maka dari itulah peran dari GWR itu penting. Nah, kemudian untuk estimasinya pun berbeda ya antara yang regresi global, regresi berganda atau sederhana linear kayak gitu tuh dengan si GWR. Kalau mereka yang regresi biasa itu pakainya OLS, Ordinary Least Square. Sedangkan kalau GWR itu pakainya WLS atau Weighted Least Square. Nah, kenapa dinamakan weighted? Ya karena ada sebuah bobot yang dihitung menggunakan rumus jarak. Misalkan jarak Euclid kayak gitu ya. Nah, jadi begini, antara Maluku dan Jawa Tengah itu pasti lebih berpengaruh si Jawa Tengah dibandingkan Maluku kepada Jawa Timur karena Jawa Timur itu letak geografisnya lebih dekat dengan Jawa Tengah kayak gitu ya. Jadi itulah prinsip dari spasial. Semakin dekat suatu daerah maka akan menimbulkan kehomogenan, kemiripan faktor-faktor yang menyebabkan misalkan menyebabkan demam berdarah tadi kayak gitu. Mayoritas seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan weighted atau bobot jarak suatu daerah dengan daerah yang lain. Nah, untuk ngitung bobotnya gimana? Ya, kita bisa menggunakan beberapa fungsi kernel, misalkan Gaussian, adaptif Gaussian, B-square, adaptif B-square, kemudian tricube, ya masih banyak lagi yang lain kayak gitu. Nah, misalkan aja ya salah satunya Gaussian. Ngitungnya gimana? Ngitung bobotnya, weighted-nya, W. Nah, itu ngitungnya pakai eksponensial dari min setengah dikalikan dengan DIJ per H yang dikuadratkan. Di mana DIJ adalah jarak. Misalkan koordinat Jawa Tengah Semarang nih ya. Kemudian koordinat Jawa Timur Surabaya itu jaraknya antara Semarang dan Surabaya itu D-nya. Nah, hanya sendiri itu bandwidth. Yang nanti kita akan coba-coba nilainya menggunakan tuning kayak gitu ya. Nanti kita lihatlah. Lah bandwidth sendiri itu juga bisa ini ya, bisa berubah-ubah, adaptif atau juga bisa fix kayak gitu. Nah, kemudian
Kalau kalian mau lihat membahas GWR lebih lanjut ya kalian lihat video yang dulu itu saya pernah buat. Nah, kalau kita di sini MGWR kita akan lebih bahas lebih lanjut ya. Nah, MGWR itu diusulkan oleh Brunsdon ya. Nah, ini pemain sepak bola Manchester United kayaknya. Nah, jadi dia itu mengusulkan MGWR bahwa MGWR itu ada pengaruh lokal dan pengaruh global. Jadi kalau si regresi biasa itu pengaruhnya global semua. Setiap daerah memiliki parameter yang sama. Kalau GWR itu setiap daerah mempunyai parameter yang berbeda. Kalau MGWR itu setiap daerah itu mempunyai parameter yang berbeda dan sama, jadi campuran. Maksudnya gimana tuh? Kayak gini misalkan. Tadi kasus DBD itu bisa disebabkan oleh banyaknya genangan air. X1-nya misal. Kemudian kepadatan penduduk. Itu X2 misal. Kemudian X3-nya itu adalah eh, prosentase banyaknya rumah kumuh di daerah tersebut. Misalkan gitu. Nah, mungkin kepadatan penduduk dianggap sama untuk seluruh Indonesia. Nah, itu berarti dia adalah X global, variabel prediktor global. Sedangkan untuk genangan air, jumlah banyaknya genangan air dan juga jumlah apa tadi? Rumah kumuh itu persentase rumah kumuh itu tiap daerah di Indonesia itu misalkan berbeda-beda. Misalkan Jakarta lebih banyak dibandingkan Aceh kayak gitu ya. Nah, itu sebagai variabel lokal. Nah, jadi di sini campuran ya. Di sini kan kalau kalian lihat ada Y sama dengan, nah, Y-nya itu diprediksi dengan sebuah konstanta beta 0 yang memiliki koordinat UV. UV itu ya longitude dan latitude kayak gitu ya. Nah, jadi tiap daerah itu berbeda-beda juga itunya apa namanya konstantanya dan ditambah beta dikalikan dengan x. Nah, beta yang di sini adalah beta si lokal karena dia memiliki parameter longitude latitude. Maksudnya di sini dia kan tadi ada tiga variabel ya, kepadatan penduduk, persentase rumah kumuh dan juga genangan air. Berarti ini cuma miliknya si kepadatan kepadatan penduduk. Malah ini ya, ini kan lokal ya. Berarti miliknya sih rumah kumuh dan juga yang genangan air karena dia lokal. Tiap daerah itu berbeda-beda. Nah, sedangkan yang ini adalah miliknya si global. Jadi global itu tadi misalkan jumlah penduduk di Indonesia itu merata, ya berarti ini adalah X-nya si global. Jadi parameternya ini parameter global, ini parameter lokal, ini X global, ini X lokal, dan ini sebuah konstantanya kayak gitu. Nah, MGWR juga sama ya, pakainya itu metode WLS, karena di sini ya tadi ada beban jarak kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat, kadang lebih mudah pakai yang namanya perhitungan matriks kayak gitu. Nah, kalau persamaan ini dimasukkan ke dalam matriks, itu akan menjadi ini persamaannya. Y sama dengan X lokal, metrik X lokal dikalikan dengan beta lokal. Ditambah dengan X global dikali dengan beta global ditambahkan dengan error. Nah, X lokalnya sendiri ya ini ya. Misalkan tadi ada dua lokalnya, rumah kumuh dan juga genangan air ya. Berarti satu semua ke bawah sampai N. Kemudian X yang milik rumah kumuh, kemudian X milik tadi apa genangan air. Banyaknya genangan air. Kalau X global, berarti kan cuma satu kepadatan penduduk tuh. Nah, berarti ya cuma satu aja. Cuma kalau misalkan ada P jenis ya, berarti sampai ke kanannya sampai P. Misalkan 3 ya 3 gitu ya. Nah, kalau tadi satu ya cuma satu aja di sini ke bawahnya. Nggak sampai P gitu ya. Nah, Y-nya biasa ya, Y1 sampai YN, yaitu pengamatan kita. Nah, betanya itu ada dua tadi, saya bilang beta lokal ini, kemudian beta global. Nah, estimasi parameternya, aduh, banyak rumusnya ya. Tapi ini sebenarnya gampang sih. Nah, jadi fokus saja gitu. Nah, pertama kita mencari SL atau S lokal. Di mana S lokal itu ngitungnya pakai X si lokal ditranspose dikalikan dengan, nah ini, X lokal transpose dikali dengan bobotnya, W-nya, weighted, nah, kemudian dikalikan dengan X lokal kembali. Nah, kemudian setelah di perkalian ini ya, diinverskan, habis diinverskan, nah kemudian dikalikan dengan X lokal yang ditranspose pertama tadi. Setelah itu dikalikan dengan X transpose, ya tetap miliknya X lokal, dikalikan dengan W. Gampang ya? Mungkin secara gambar atau secara pengucapan sulit, atau sulit dipahami, atau sulit diterka-terka. Tapi sebenarnya kita sudah punya semua nilai ini. Nah, coba kita lihat. X lokal, X lokal, X lokal, X lokal, itu sudah ada. Nah, ini X lokal kan? Berarti kita sudah punya nilainya kan, pengamatan kita. Kemudian W-nya. W-nya itu kita sudah hitung dengan pakai kernel-kernel ini. Nah, hitungnya kernelnya itu bisa nggak sih? Kan bisa, D itu kan jarak. Sedangkan kita sudah punya pengamatannya, kita tinggal hitung jaraknya aja, jarak koordinatnya.
Berarti ini ada nilainya. Hanya itu dicoba-coba agar mencari yang optimum, nilai yang optimum gitu ya, bandwidth-nya. Jadi kan sudah ada nilainya semua. Tinggal dimasuk-masukin aja ke dalam persamaan ini, kayak gitu. Jadi X-nya kita udah punya, W-nya udah punya, kemudian ya ini kan cuma X dan W ya, X-nya lokal dan W aja. Jadi kita bisa ngitung S lokal. Setelah terhitung X lokalnya, maka kita mencari ini dulu. Sebelum beta lokal, kita mencari beta global dulu. Nah, beta global kita ngitungnya dengan X global. X global pun kita udah punya di sini. Itu kan pengamatan kita ya. Kemudian X global tersebut ditranspos dikalikan dengan bukan satu ini, I dikurangi SL. Di mana I itu metrik identitas, yaitu metrik yang isinya 0 semua kecuali diagonal utama. Nah, kalian bisa pelajari mungkin ya metrik identitas. Jadi diagonal utamanya itu 1, selain itu 0 nilainya. Nah, itu dikurangi dengan SL. Nah, SL tadi kita bisa hitung ya, udah hitung. Kemudian ditranspos ya dibalik aja, di rotate kayak gitu. Kemudian dikalikan dengan metrik identitas lagi dikurangi SL, S lokal, dikali X global, kemudian diinverskan. Nah, kemudian ya sama ya, tinggal dibaca aja kayak gitu. X global transpose dikali identitas main SL lokal ditranspose dikalikan dengan ya tadi identitas dikurangi SL dikalikan dengan Y. Y-nya kita udah punya, S lokal udah dihitung tadi, X global kita udah punya juga dari awal sama kayak Y. Ya udah kita bisa hitung beta global. Oke. Setelah kita bisa ngitung S lokal dan beta global, maka kita bisa ngitung juga SG, S global. X global itu gampang malah. X global kali X global transpose kali X global diinverskan dikali dengan X global transpose. Jadi X global ini kita kan udah punya semua tuh. Ya, kita sekarang udah punya S global sekarang. S global udah ketemu, beta global udah ketemu, S lokal udah ketemu. Sekarang kita hitung beta lokal. Nah, yang perlu dilihat adalah X lokal di sini tuh udah punya kita ya, tinggal ditranspos atau dibalik aja. W-nya udah punya juga tadi dari awal. Nah, X-nya juga udah punya dari awal ya, X lokal. Nah, kemudian diinverskan kan gampang ya. Nah, tinggal kalian cari inverse matematika aja, inverse metrik matematika aja gampang lah. Kemudian X lokal ditranspos lagi udah punya, W-nya udah punya. Lah, tinggal ini. Ini sebenarnya Y topi sih. Y topi itu ngitungnya ya prediksi aja ya, tapi kan prediksi dari beta global dikali X global. Nah, padahal beta globalnya kita udah punya, X globalnya pun udah punya dari awal. Nah, jadi kita kan udah punya keempatnya, S lokal, beta global, S global. Nah, setelah itu kita ngitung S umum, S general. Nah, jadi S general itu S lokal kita udah punya tambah identitas kurangi S lokal udah punya juga dikalikan seterusnya ini ya. Masa saya baca satu-satu. Yang penting di sini intinya adalah X global udah punya, S lokal udah punya, metrik identitas ya itu otomatis kita udah punya ya. Tinggal diagonal utamanya satu aja, lainnya 0. Ya berarti kan kita bisa ngitung S. Nah, setelah dapat S itu dikalikan dengan si Y, maka didapatkanlah Y topi. Nah, maka kan kita udah punya semua tuh. Y topi udah punya, S udah punya, SG udah punya, beta G udah punya, beta L udah punya, SL udah punya. Nah, kalau udah dapat Y topi ya, kita tinggal ngitung MSE, AIC, terus apalagi ya, root MSE misalkan, tinggal ukuran kebaikan modelnya aja. Wah, udah 13 menit ternyata ya untuk penjelasannya. Jadi, nah, kalau udah dapat modelnya, kan kita udah dapat beta L dan beta G kan otomatis kita udah bisa punya model. Nah, ini kan model kita udah jadi. MSE, RMSE, AIC kita juga udah selesai. Nah, kita perlu adanya uji-uji statistiknya. Jadi, pertama, uji kesesuaian model MGWR, yaitu perbandingan handalnya tidak berbeda antara regresi global dengan regresi yang MGWR ini. Nah, kemudian H1-nya itu ada perbedaan. Jadi, intinya, apakah MGWR kita itu berhasil? Apakah benar-benar ada faktor spasial pada regresi kita? Nah, ngitungnya gampang. Ya, ini kita lihat ya, Y transpose sudah punya. Kemudian S tadi udah punya. Nah, yang belum punya kan di sini adalah H dan V1 dan U1. Kalau kita lihat, H sendiri itu X kali X transpose X diinverskan kali X transpose. Di mana X itu ya tadi kan, kita udah punya X lokal dan X global. Ya tinggal digabung aja gitu. Nah, itu X. Jadi gabungan antara keduanya. Kemudian kita cari V1 dan U1 ya yang belum. V1 itu trace dari identitas, metrik identitas kurangi H, dan seterusnya itu. S kita udah punya, E otomatis sudah punya, H-nya tadi udah hitung ya. Tinggal kita yang belum tahu itu trace. Trace itu apa?
Nah, trace itu adalah penjumlahan dari diagonal utama dari matriks. Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Intinya adalah seperti itu. Misalkan diagonal utama kita itu 1, 3, 2. Ya berarti tinggal 1 tambah 3 tambah 2 kayak gitu. Nah, karena kita udah bisa ngitung U1, V1, kemudian H, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus ini, didapatkanlah uji F. F yang pertama. Nah, kemudian F1 itu dibandingkan dengan apa gitu ya, untuk mendapatkan P-value, kayak gitu ya. Nah, bandingannya dengan F-tabel, dengan derajat bebasnya itu alfa, dan V1 kuadrat dibagi V2, dan U1 kuadrat dibagi U2 gitu. Nanti kita lihat selanjutnya. Tapi kalau pakai R sih, biasanya kan udah ada itunya ya, probabilitas P-value-nya, jadi nggak perlu lihat F-tabel, kayak gitu. Nah, kemudian apalagi nih? Uji serentak. Jadi selain apa tadi sih? Sebelumnya uji apa saya lupa. Uji kesesuaian model. Kemudian ada uji serentak. Uji serentak sendiri itu ya apakah ada pengaruh secara simultan kayak gitu ya. Kalau bareng-bareng itu pengaruh nggak sih X-nya? Ini pengaruh simultan untuk global, parameter global ini untuk lokal. Ya, itu kan tinggal ini aja ya. Y kita udah punya, S lokal udah punya, U udah punya, nah R yang belum punya. Di sini cuma R aja yang kita nggak punya. Nah, R-nya itu ya sama trace dari, nah ini tinggal rumusnya ini, apa metrik identitas, dikurangi SL, dan seterusnya. Kita udah punya semua lah intinya, elemen-elemen ini. Jadi kita bisa ngitung R. Nah, untuk yang ini, yang belum ada itu kan T, untuk yang simultan lokal. T-nya sendiri ini udah ada. Maksudnya bisa kita hitung lah ya, pakai ini, apa S global, pakai metrik identitas itu kita udah punya semua lah. Bahan-bahannya tinggal kita olah aja gitu. Jadi kita punya F2 dan F3. Nah, jadi ingat-ingat ya, F1, F2, F3. F1 itu untuk yang uji kesesuaian model. Nah, sedangkan yang F2 dan F3 itu untuk uji serentak global dan lokal. Nah, yang terakhir adalah uji parsial. Nah, uji parsial sendiri itu berarti apakah ada pengaruh cara X1-nya signifikan atau enggak, X2-nya signifikan atau enggak, kayak gitu. Nah, dia pun ada dua untuk yang lokal dan global. Jadi ada rumusnya berbeda. Nah, jadi yang belum ada kan beta udah ada. Yang belum kan paling ini ya, standar deviasi dan juga G. G itu apa? G itu ya ini kayak gitu. Kita udah tuliskan dan kita bisa hitung. M juga kita bisa hitung kayak gitu. Nah, G kecil itu adalah ini ya, G besar dikali G besar transpose. Kalau M kecil itu M besar dikali M besar transpose. Kayak gitu. Mungkin kita ke R karena udah 17 menit juga. Udah mau 18 menit malah kayaknya. Oke, kita ke R ya. Oke, kita udah di R ya. Jadi mungkin agak saya percepat aja. Karena ini sintaknya kan bikin sendiri, maksudnya dari manual ya, bukan dari package. Jadi agak panjang sih. Nanti saya apa ya, kasih tahu poin-poinnya aja deh. Nah, jadi di regresi MGWR sendiri itu udah ada package-nya, tapi kayaknya outputnya nggak lengkap. Nggak selengkap kalau kita buat sendiri kayak gitu. Jadi lebih enak buat sendiri sih kalau saya. Tapi kalau kalian pakai package ya juga bisa. Karena udah ada sebenarnya. Nah, kemudian kita run dulu read XL ini untuk apa ya namanya ya? Untuk memanggil data kita, dia bisa untuk data yang berbentuk Excel ya, bukan CSV. Kemudian kita lihat data saya itu apa sih? Nah, di sini ada nomor dan kota di Jawa Timur, kota kabupaten, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan seterusnya. Dan di sini ada variabel merokok, ini saya ambil dari BPS semua. Jadi ada merokoknya itu berapa persen penduduk merokok. Kemudian ada pendidikannya itu yang tidak lulus SD di Jawa Timur di kota itu ada berapa persen. Kemudian persentase pria dan wanita itu proporsinya berapa-berapa gitu ya. Nah, ini terakhir adalah variabel kemiskinan, banyaknya penduduk miskin di dalam persentase semua lah intinya. Nah, kemudian kita perlu apa lagi? Nah, kita kan perlu adanya data koordinat ya. Jadi saya ini lihatkan head mungkin ya, koordinat, koord. Aduh, malah otomatis ini. Oke, jadi ini loading sih. Nah, jadi ini adalah longitude dan latitude dari daerah-daerah di Jawa Timur kayak gitu. Ya kalian bisa searching lah di Google kan juga ada koordinat kayak gitu ya. Atau di lain-lain lah di tempat-tempat lain juga kan kita bisa lihat koordinat dari suatu daerah. Nah, kemudian kita perlu library SPGWR itu untuk menjalankan GWR yang biasa. Nah, jadi pakai
apa sih GWR itu ya digunakan untuk apa? Kita hanya mencari bandwidth sih sebenarnya. Jadi kan kita bandwidth itu high ya untuk mencari itu si apa? Si bobotnya, kayak fungsi kernelnya. Jadi kita di sini ambil bandwidthnya aja dari si GWR yang biasa. Oke, selanjutnya kita mencari apa? Mencari variabel y-nya, x-nya, dan longitude, latitude kita ekstrak dari apa tadi? Data frame kita. Ini ya, kita ekstrak semua. Jadi y-nya tadi kan masih dalam data frame dataku. Kemudian longitude latitude juga masih dalam koordinat yaitu ya, data frame koordinat. Kemudian x lokalnya dan x global masih dalam data frame, belum dipisah-pisahkan. Ya, kemudian X yang utamanya atau X general itu gabungan dari X lokal dan X global. Jadi intinya di sini adalah ekstraksi data dari data frame. Nah, setelah itu kita mencari n column itu kayak semacam banyaknya data lah. Maksudnya X lokalnya ada berapa, X globalnya ada berapa, panjang Y-nya ada berapa, panjang data kita ya. Kemudian kita membentuk di sini metrik diagonal, di mana metrik diagonal yang isinya itu satu, kecuali pokoknya metrik diagonalnya itu satu. Nah, kecuali diagonal utamanya maka dia akan nol. Nah, cara buatnya kayak gini. Kemudian kita membuat metrik W dan D yang isinya kosong. Nah, tapi setelah kosong tadi kan perlu diisi ya, kayak hatiku kan kosong harus diisi itu. Nah, jadi diisi dengan ini, dengan ngitung pakai fungsi kernel. Nah, ngitung jarak Euclid di sini dulu. Jadi D-nya, metrik D-nya terisi dengan jarak Euclid, kemudian kita hitung W-nya. Nah, kalau nggak salah sih di sini pakai ini ya, pakai fungsi apa ya, Gaussian atau apa sih saya lupa. Nah, kalian tinggal sesuaikan aja, misalkan pengen B square ya, di sini pakai rumus B square. Kalau pengen pakai adaptive Gaussian ya pakai adaptive Gaussian, pakai tricube ya silahkan pakai tricube di sini. Jadi disesuaikan keinginan kalian aja, pakai kernel apa. Nah, kalau di sini juga jaraknya, kalau pengennya Manhattan ya Manhattan, pakai Euclid ya Euclid kayak gitu. Nah, kita run sih ya, kita belum run kayaknya. Nah, oh kenapa ini error? N-nya, oh ininya belum di run juga yang atasnya ternyata. Oke, di run semua. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita mencari beta. Nah, kita bikin metrik beta L dulu, beta lokalnya tapi kosongan, belum ada isinya. Karena pertama kita bisa ngitung SL-nya dulu kan tadi. Nah, kemudian setelah SL kita ngitung beta G-nya. Nah, SL dan beta G ini hanya bentuk sintaks saja dari si PWT tadi. Bukan PPT ya, PDF tadi ya. Karena kan rumusnya kayak misalkan ini ya, XG, berarti X global. Kemudian T ini apa? T ini transpose, jadi ya dibalik tadi. Di rotate kayak gitu ya. X transpose G kayak gitu ya. Nah, kemudian ini metrik identitas kayak gitu. Kemudian ini SL. Nah, ini apa ini? Solve itu ya inverse kayak gitu ya. Jadi ini hanya alih bahasa aja dari bahasa manusia ke dalam bahasa R. Ya kalian bisa lah ya mencari-cari misal solve itu apa, T itu sebenarnya apa kayak gitu ya. Kemudian setelah kita dapatkan beta global, kita bisa ngitung beta lokal. Karena kita butuh Y topi kayak gitu. Nah, setelah itu kita apalagi nih? Mencari S global dan S utama general. Nah, setelah ngitung S global dan S general, nanti kan S generalnya itu kita kalikan Y untuk mendapatkan Y topi atau Y prediksi. Nah, setelah itu kita perlu mencari residual. Ya, residual ini digunakan untuk mencari apa ya? Misalkan MSE, RMST. Itu untuk ukuran kebaikan model kita gitu ya. Apakah bagus prediksinya atau enggak? Dengan cara ya Y biasa dikurangi Y topi ya gitu ya. Atau Y prediksinya gitu. Kemudian ini mencari metrik head. Ya, metrik head tadi yang isinya X kali X transpose kayak gitu ya. Ya, ini digunakan untuk itu sih. Nanti untuk uji-uji gitu ya. Nah, ini U, V, R, T. Kalau kalian ingat di sini adalah untuk uji-uji tadi, uji F1, F2, F3 gitu ya, uji simultan, uji kesesuaian model, kemudian uji parsial dan banyak lah ya. Tapi ini kita uji itu dulu yang F-nya dulu uji yang simultan dan juga uji kesesuaian model. Nah, kita kan perlu mencari ini ya, UVRT-nya itu pakai trace kalau saya bilang tadi. Nah, maka dari itu kita perlu library ini PSIC kayak gitu ya. Nah, ini untuk ngitung trace. Nah, ini ya trace. Nah, jadi kita run aja ini yang ngitung trace-nya. Nah, setelah kita ngitung trace-nya, ini warning itu nggak apa-apa ya, memang kayak gitu. Jadi warning itu bukan error. Nah,
Kemudian kita ngitung ini ya, F1, kemudian ada F2, F3. Nah, F1 itu tadi untuk kesesuaian model, apakah baik regresi biasa atau regresi spasial. Nah, F2, F3 itu untuk uji simultan, baik simultan global dan ini simultan lokal F3-nya gitu. DF1, DF2 kayak itu tuh buat ngitung itu siapa? F-tabel. Nah, p-value itu agar kita nggak melihat F-tabel di Google atau buku kita, maka kita bisa pakai p-value kayak gitu. Nah, ngitungnya pakai ini ya, PF kayak gitu, probability F. Nah, kalian bisa belajar nanti lebih lanjut mengenai PF, P-norm, Q-norm kayak gitu ya. Nah, itu berguna untuk mencari p-value. Nah, habis itu kita hitung serentak dengan cara membandingkan antara ya tadi p-value dengan F-tabel dengan F hitung kita, kemudian didapatkan p-value kita, nanti uji serentak kita sebutnya. Nah, kemudian kita juga bisa hitung uji parsial. Ya ini sebenarnya adalah pengalihan bahasa aja dari si PDF tadi, dari bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Ini rumusnya sama semua, kayak gitu. Misalkan ini X global, ditranspose, di solve, ya di inverse kayak gitu. Kemudian ini perkalian metrik pakainya persen, bintang persen, kayak gitu. Nah, kemudian ini GKK itu kan kalau kalian ingat adalah diagonal dari G besar kali G besar transpose. Atau kalau M kecil ya, itu diagonal dari M besar kali M besar transpose, kayak gitu. Nah, sekarang setelah hitung semuanya, uji parsial, beta G, beta L, kita bisa run aja sih beta G-nya misalkan. Jadi beta global kita ya, nah itu 44 betanya, parameternya. Kemudian beta lokal kita itu ada 2 ya. Kalau kalian ingat di sini atas, saya review kembali. Nah, jadi di sini kita punya variabel Y-nya itu adalah kebiasaan merokok. Lah kemudian X lokal, berarti yang ini ya, tiap daerah itu berbeda, itu pendidikan dan kemiskinan. Nah, sedangkan untuk X global itu adalah pria. Jadi misalkan diasumsikan bahwa setiap daerah di Jawa Timur itu jumlah prianya, proporsi pria wanitanya sama, sedangkan jenjang pendidikan dan kemiskinannya itu berbeda. Nah, jadi yang tadi ini adalah beta global itu miliknya si ini pria. Maksudnya ketika dia pria maka dia akan meningkatkan nilai Y-nya sebesar segini kayak gitu. Nah, untuk beta lokal sendiri kan berarti lokal ya, nanti akan ada miliknya si Surabaya, si Tuban, kemudian si Situbondo, kayak gitu. Jadi banyak, nggak cuma satu nilai, atau berapa tadi kan 2X-nya ya, nggak hanya 2 nilai, tapi tiap daerah di Jawa Timur itu punya. Nah, kemudian kita run uji sintaks serentaknya, gitu ya. Nah, ini ada F gabungan, berarti kalau kurang dari alfa kita 5% misalkan, berarti kan dia signifikan ya, regresi MGWR ini lebih baik daripada regresi linier. Kemudian ini berarti ada pengaruh simultan, itu kayak misalkan X global dan X lokalnya itu berpengaruh secara simultan. Nah, kalau kalian mau uji parsial ya kalian bisa bikin sintaknya juga ya. Karena kalau saya bikin semua terlalu banyak, ini aja udah 30 menit kalau nggak salah. Nah, jadi yang terakhir itu uji parsial global. Nah, ini untuk uji parsialnya tapi global aja. Kalau kalian mau tambah yang parsial lokal ya bisa nanti banyak segini juga. Nah, kayak gitu. Jadi ada 34 uji parsial lokal. Ya tinggal dialih bahasakan aja ya dari bahasa manusia ke R gitu aja. Oke, mungkin cukup sekian agar gak terlalu panjang. Padahal udah panjang. Ya, semoga bermanfaat dan bisa setidaknya menambah oh kayak gitu toh MGWR kayak gitu ya. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.